Saat ini kita dihadapkan dengan adanya virus corona atau COVID-19 yang harus mengikuti himbauan pemerintah dengan hashtag di rumah aja, sehingga kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pelajar sistem pembelajaran pun juga dilaksanakan secara online. Nah, hal ini pun cocok dengan pembahasan kita, yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam dengan menggunakan aplikasi smartphone. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian aplikasi pembelajaran. Menurut Supriyanto, aplikasi pembelajaran adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan penggunaan dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Jammer, aplikasi adalah program atau sekelompok program yang dirancang untuk digunakan oleh pengguna akhir. Nah, aplikasi terdapat manfaat untuk keperluan pembelajaran kepada siswa, mengingat dalam proses pembelajaran seharusnya terdapat interaksi antara komponen-komponen pembelajaran. Salah satu pendekatan pembelajaran yang memungkinkan antara komponen-komponen pembelajaran tersebut adalah pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah lawan dari pembelajaran tradisional, yaitu elemen yang disusun untuk meningkatkan pemahaman konsep secara interaktif dari siswa melalui kegiatan berpikir dan bekerja, dan menghasilkan umpan balik melalui proses diksi atau pertunjukan tanpa pertunjukan dari guru pendidik. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran adalah suatu program yang menggunakan sebuah metode pembelajaran berbantu komputer yang dapat memberikan respon baik terhadap pengguna akhir atau siswa dari apa yang telah diinputkan kepada aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengertian pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam merupakan bimbingan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Oleh karena itu, pendidik dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama. Kemudian dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap atau stimulan, perencanaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki persyaratan tertentu sebagai pendidik. Selanjutnya, kata pendidik itu bila dihubungkan dengan agama Islam dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan agama Islam atau PAI merupakan kegiatan dari pendidikan agama Islam dan pendidikan nasional yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga pendidikan. Di dalam Islam, sekurang-kurangnya terdapat 3 istilah yang digunakan untuk menandai konsep pendidikan, yaitu tarbiyah, taklim, dan takdib. Pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang ada, akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhan dalam lingkup Al-Quran hadis, keimanan, akidah akhlak, fikih atau ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, diri sendiri dan sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungan. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk meyakini, memahami, mengamalkan ajaran Islam melalui pembelajaran dan pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian yang nomor 3 yaitu hakikat media pembelajaran PAI. Briggs menyatakan media adalah alat untuk memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses pembelajaran. Kemudian Rossi dan Braid mengemukakan bahwa pembelajaran adalah seluruh alat bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Nah, menurut Garlage, bahwa media pembelajaran dipahami sebagai
garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, proses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Nah, berdasarkan 3 pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan saran atau alat bantu yang digunakan guru dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi disajikan dalam proses interaksi belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat dihindari yang berfungsi sebagai perantara antara alat untuk komunikasi atau proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir yaitu pengertian Android. Android merupakan sistem operasi mobile yang tumbuh di sistem operasi lainnya yang berkembang secara dewasa ini. Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dipergunakan sebagai pengelola sumber daya perangkat keras, baik itu ponsel, smartphone, atau juga PC tablet. Secara umum, Android adalah platform yang terbuka bagi pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh berbagai piranti bergerak. Android adalah sistem operasi mobile phone berbasis Linux. Android bersifat open source, yang source kodenya diberikan secara gratis kepada pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka agar dapat berjalan di Android. Android menawarkan sebuah lingkungan yang berbeda untuk pengembangan. Di setiap aplikasi memiliki tingkatan yang sama. Android tidak membedakan antara aplikasi inti dengan aplikasi pihak ketiga. API yang disediakan untuk menawarkan akses ke hardware maupun data-data ponsel sekalipun atau data-data sistem sendiri, bahkan pengguna dapat menghapus aplikasi inti dan menggantinya dengan aplikasi pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam lanjutan pembelajaran PAI berbasis TIK. Saya melanjutkan materi dari kelompok saya. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh saudari Bu Nur. Nah, sekarang saya akan lanjutkan materi yaitu tentang fitur-fitur smartphone, kelebihan kekurangan, dan aplikasi apa saja yang bisa digunakan dalam pembelajaran PAI yang berbasis TIK. Masuk poin pertama yaitu tentang fitur-fitur dalam smartphone, yaitu yang pertama aplikasi. Aplikasi adalah suatu sistem yang mendukung kinerja smartphone itu sendiri. Kalau tidak ada aplikasi ya otomatis smartphone sendiri cuma seperti HP biasa. Lanjut ke grafis. Kelebihan dari smartphone mempunyai grafis yang sangat tinggi, sangat baik. Contohnya seperti 2D, 3D yang bisa menampakkan gambar yang cukup jelas dan tulisan-tulisan yang mudah dibaca. Yang ketiga yaitu media support seperti audio, video, gambar, MP3 dan lain-lain. Yang keempat adalah Bluetooth. Bluetooth adalah sistem operasi berbagi kepada sesama smartphone. Jadi kita kalau menggunakan Bluetooth itu bisa berbagi data dengan menggunakan Bluetooth tersebut. Yang kelima adalah multi-touch. Yang kita ketahui smartphone sekarang kan sudah semuanya, rata-rata semuanya itu kan sudah menggunakan cara gampangnya layar sentuh. Yaitu yang dinamakan multi-touch. Yang keenam adalah penyimpanan. Penyimpanan adalah perangkat yang sangat vital dalam smartphone karena data yang digunakan dalam smartphone itu banyak dan ketika aplikasi yang terpakai itu juga membutuhkan ruang penyimpanan. Nah, jadi penyimpanan ini termasuk organ vital dalam smartphone. Yang ketujuh, fitur yang sangat digunakan dalam pembelajaran saat ini yaitu web browser. Ya seperti contohnya Google, ya terus Opera Mini, UC Browser, Chrome dan lain-lain.
Memasuki poin kedua yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari smartphone sendiri yaitu sistem operasi yang merakyat dan harga terjangkau. Kenapa disebut dengan sistem operasi yang merakyat? Karena ketika menggunakan smartphone tidak lama itu biasanya sudah bisa mengoperasikan smartphone tanpa diajari, atau smartphone itu ketika sudah mempunyai seseorang jika sudah mempunyai smartphone secara otodidak dia bisa menggunakan smartphone itu sendiri. Yang kedua adalah fasilitas USB. Fasilitas USB. Jadi smartphone bisa kita sambungkan dengan contoh flash disk dengan menggunakan alat yang bernama OTG. Itu bisa menambah atau bisa memindahkan penyimpanan ketika smartphone sudah penuh, bisa disimpan lagi di flash disk. Nah, yang ketiga yaitu mudah dalam notifikasi. Nah, ketika contoh aplikasi belajar yaitu Google Classroom, ketika guru atau seorang dosen mengirim tugas, nah itu akan muncul notifikasi. Nah, notifikasi tersebut mudah diketahui karena nanti dari smartphone tersendiri ada pemberitahuan seperti lampu indikator dan lain-lain. Terus yang masuki kekurangan dari smartphone sendiri yaitu sering terdapat iklan. Nah, ini yang sangat mengganggu sekali dalam pengoperasian aplikasi. Nah, karena ketika kita menggunakan aplikasi terus tiba-tiba keluar iklan, nah itu kan sangat mengganggu sekali. Terus yang kedua harus terhubung dengan jaringan internet. Jadi smartphone itu kalau tidak terhubung jaringan internet, itu aplikasi seperti WA dan lain-lain itu juga tidak bisa dijalankan. Nah, makanya smartphone itu harus selalu terhubung dengan jaringan internet. Dan yang terakhir, ini yang paling fatal dalam kekurangan smartphone yaitu daya baterai yang cepat habis. Karena pengoperasian dan sistem-sistem dalam smartphone itu bekerja ketika layarnya itu hidup. Nah, jadi baterai cepat habis. Lanjut, manfaat pembelajaran menggunakan smartphone yaitu siswa lebih senang belajar karena dikemas dalam permainan, serta siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja karena pembelajaran atau materi-materi itu bisa diakses melalui smartphone. Lalu dengan tingginya motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa akan meningkatkan juga hasil belajar yang didapatkan. Jadi ketika siswa itu senang belajar menggunakan smartphone, bisa menguasai materi yang dia pelajari sendiri melalui smartphone-nya. Nah, nanti bisa dari itu maka juga akan meningkatkan hasil belajar yang didapatkan. Karena itu tadi, pembelajaran atau penyampaian materi atau materi yang didapatkan itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Poin terakhir yaitu aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama menggunakan aplikasi Google Classroom. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom, tapi ini yang sudah ada kelasnya. Ketika ingin join kelas, maka kita harus tekan tombol atau ikon plus di pojok kanan atas, terus pilih yang join class. Di sini kita masukkan kode yang diberikan dari dosen atau guru. Semisal, nah, terus kita tekan join di pojok kanan atas, nanti akan keluar kelas seperti ini. Kita coba masuk kelas. Nah, ini adalah tampilan dari kelas. Terdapat absen. Ini absen. Tugas-tugas dari dosen, dari guru. Dan ketika ingin diskusi juga bisa, contoh seperti ini.
Nah, ini adalah contoh diskusi menggunakan Google Classroom. Seperti ini. Nah, ya mungkin sekian dari penjelasan penggunaan aplikasi Google Classroom. Semoga bermanfaat. Yang kedua yaitu menggunakan aplikasi WA, karena WA itu mudah dan setiap siswa yakin semua itu memilikinya karena dibutuhkan. Contohnya pembelajaran menggunakan WA. Nah, di WhatsApp sudah terdapat grup-grup kelas. Jadi ketika ingin menggunakan WhatsApp, maka harus membuat grup yang isinya itu satu kelas dan ada guru atau dosennya satu. Nah, kita langsung masuk grup kelas. Nah, seperti ini. Jadi kita menjalankan interaksi dengan guru itu melalui chat WA. Nah, ini adalah contoh pemberian tugas dari Pak dosen. Nah, seperti ini. Ini juga tugas dari Pak dosen. Kita scroll ke atas. Nah, ini adalah contoh diskusi absen dan diskusi pembelajaran yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Cukup jelas karena WhatsApp adalah aplikasi yang sering kita gunakan setiap hari untuk chattingan dan lain-lain. Maka sekian dulu pembelajaran yang melalui WhatsApp. Contoh sederhananya saja seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu ini jarang dipakai tapi juga sangat efektif dalam pembelajaran, yaitu aplikasi Moodle. Nah, ini adalah tampilan dari Moodle atau yang bisa juga disebut dengan e-learning. Di sini terdapat satu kelas, kita masuk. Nah, ini adalah kelas pembelajaran PAI berbasis TIK, diampu oleh dosen Pak Zamzam. Nah, di sini tidak beda jauh dari Google Classroom, tapi ini menggunakan e-learning. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kuliah online, kursus online. Nah, ini adalah kerangka pertemuan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini adalah sudah terdapat tugas-tugas mahasiswa atau murid setiap kali pertemuan. Jadi model itu seperti ini. Nah, sekian. Karena saya belum menguasai model, jadi cuma itu yang saya tahu. Semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap di rumah aja. Semoga COVID-19 segera berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.